Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bareng lagi membahas materi pendidikan Pancasila kelas 7 semester 2 bab 6 terkait dengan kerjasama dan gotong royong, yaitu kurikulum merdeka. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, dalam kesempatan video kali ini akan membahas sub A, yaitu tentang kerjasama dan budaya gotong royong. Bapak mengingatkan bahwasanya ada peta konsep di bab 6 ini, di mana peta konsepnya itu dibagi menjadi 6 subbab. Sub yang pertama adalah kerjasama dan gotong royong yang insya Allah akan kita bahas pada video kali ini. Sementara nomor 2 yaitu nilai penting kerjasama dan gotong royong akan dibahas pada video berikutnya. Landasan kerjasama dan gotong royong sama akan dibahas pada video berikutnya, serta revolusi mental dan penerapan kerjasama dan gotong royong insya Allah akan dibahas pada video berikutnya. Nah, kerjasama dan gotong royong. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Ini menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti beberapa adalah lebih dari 2, namun tidak banyak. Dengan demikian, 2 orang namun tidak banyak. Dengan demikian, kegiatan bersama yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang dapat disebut sebagai kerjasama. Kerjasama juga tak hanya dilakukan oleh orang, namun juga dilakukan oleh lembaga atau organisasi. Jadi kerjasama ini tidak hanya dilakukan oleh orang per orang, namun juga dilakukan oleh lembaga atau organisasi seperti kerjasama antar sekolah atau kerjasama antar pemerintah. Pengertian kerjasama. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia selalu hidup berkelompok dan bekerja sama untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya tentu. Jadi manusia itu selalu memenuhi kebutuhan hidupnya itu ya secara berkelompok dengan kerjasama. Nah, karena tujuan yang sama itulah terjadi kerjasama. Perhatikan sekeliling kalian seperti bangunan sekolah, ada papan tulis, hingga buku-buku pelajaran. Semua adalah karena kerjasama manusia. Rumah tempat tinggal masing-masing dari kita juga ada karena kerjasama. Begitu juga pakaian serta makanan ada karena adanya kerjasama. Tanpa ada kerjasama, kehidupan manusia akan sulit maju dan mungkin manusia juga sudah punah karena kalah oleh makhluk lain yang lebih kuat. Karena kerjasama, maka peradaban manusia berkembang dan manusia mampu mengelola alam, baik untuk kepentingan manusia maupun untuk kepentingan alam semesta. Nah, kerjasama terjadi karena adanya tujuan bersama, tujuan yang tidak dapat dikerjakan secara sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan orang lain. Seperti telah dicontohkan sebelumnya, ya saat bangsa Indonesia membentuk negara, hal itu tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan harus bekerja bersama-sama. Untuk membentuk negara, beberapa orang harus bekerja sama terlebih dahulu, seperti merumuskan dasar negara terlebih dahulu, lalu beberapa orang menyusun pemerintahan. Begitu juga kerjasama dalam keluarga. Ibu, ayah, dan anak-anak dapat melakukan kerjasama misalnya untuk apa? Untuk membuat taman hingga mendapat hasil bersama yang dikehendaki atau tujuan bersama. Yang kedua adalah budaya gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan bersama di masyarakat, sebuah lingkungan tempat tinggal. Pada umumnya, kegiatan tersebut merupakan kerja fisik berupa saling membantu untuk mendirikan rumah, contohnya mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah, hingga untuk membangun sarana umum. Bentuk gotong royong yang paling sering dilakukan adalah kerja bakti antar tetangga untuk membersihkan lingkungan atau membuat sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan atau taman bersama. Semua dilakukan secara sukarela tanpa adanya dibayar. Seluruh masyarakat di Indonesia mengenal budaya gotong royong untuk melakukan pekerjaan berat.
seperti membangun rumah, memanen sawah, hingga untuk menyiapkan upacara adat yang harus dilakukan keluarga. Biasanya keluarga yang dibantu hanya menyediakan namun tak perlu membayar orang turut bergotong royong membantunya. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri-sendiri tentang gotong royong. Misalnya di Jawa ada sebutan gugur gunung serta sambatan. Orang-orang Bali mengenal istilah ngayah. Di tanah Batak ada tradisi Marsiadavari. Di Minahasa ada Mapalus. Dan di masyarakat Sunda ada tradisi rereongan. Semua itu adalah bentuk gotong royong yang tentu ada di daerah kalian masing-masing. Gotong royong juga bisa dilakukan untuk kegiatan sosial seperti apa? Seperti membantu suatu keluarga mengadakan acara pernikahan. Demikian juga untuk mengurus kematian yang terkadang juga perlu upacara. Pernahkah kalian bersama-sama yang lain membantu suatu keluarga dalam kegiatan pernikahan atau kegiatan kematian? Baik, untuk materinya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.